Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Mari kita sambut berkat Allah di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah di pagi ini untuk belajar firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami dan dapat menjadi bekal di perjalanan kami hari ini dan seterusnya. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan kita untuk hari ini yaitu tidak ada perbuatan dosa tanpa izin. Tidak ada perbuatan dosa tanpa izin. 1 Yohanes 3 ayat 6, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Sekali lagi 1 Yohanes 3:6, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Semua yang bukan pengikut-pengikut Kristus yang sejati adalah hamba-hamba iblis. Dalam hati yang tidak dibarui terdapat kasih terhadap dosa dan kecenderungan untuk membela dosa itu dan memaafkannya. Dalam hati yang sudah dibarui, ada kebencian terhadap dosa dan tekad untuk melawan dosa itu. Bila mana orang Kristen memilih bergaul dengan orang-orang fasik dan orang-orang yang tidak percaya, mereka membukakan dirinya kepada pencobaan. Iblis menyembunyikan dirinya dari pandangan mereka dan dengan diam-diam menutupi mata mereka dengan tipuan. Sementara iblis terus berupaya membutakan pikiran mereka kepada fakta. Biarlah orang-orang Kristen jangan lupa bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12. Amaran yang diilhami ini diserukan selama berabad-abad sampai ke zaman kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 11. Sejak zaman Adam sampai kepada zaman kita, musuh besar kita telah menggunakan kuasanya untuk menindas dan membinasakan. Sekarang ia sedang bersiap-siap untuk kampanyenya yang terakhir melawan jemaat. Semua yang mau mengikuti Yesus akan menghadapi pertentangan dengan musuh kejam ini. Semakin mirip orang Kristen meniru pola ilahi, semakin pasti ia jadikan dirinya menjadi sasaran serangan-serangan iblis. Semua yang giat dalam pekerjaan Allah, yang berusaha menelanjangi penipuan si jahat dan menyatakan Kristus di hadapan orang-orang, akan dapat bergabung dengan Rasul Paulus, di mana ia berbicara dari hal melayani, akan dapat bergabung dengan Rasul Paulus, melayani Tuhan dengan segala kesederhanaan, pikiran, serta dengan air mata dan pencobaan. Iblis menyerang Kristus dengan pencobaan-pencobaannya yang paling ganas dan yang paling halus. Tetapi ia telah dipukul mundur pada setiap pertentangan. Pertempuran ini dilakukan demi kita. Kemenangan-kemenangan itu memungkinkan kita untuk mengalahkannya. Kristus akan memberikan kekuatan kepada semua orang yang mencarinya. Tak seorang pun dapat dikalahkan oleh iblis tanpa seizinnya. Penggoda itu tidak berkuasa untuk mengendalikan kemauan atau memaksa jiwa untuk berdosa. Ia dapat saja mendatangkan kesusahan tetapi tidak dapat mencemari. Ia dapat mendatangkan kesengsaraan tetapi tidak dapat menajiskan. Fakta bahwa Kristus telah mengalahkan iblis harus mengilhami setiap pengikutnya untuk bertempur dengan gagah berani dalam peperangan melawan dosa dan iblis. Mungkin saudaraku, kita berpikir bahwa kalau Tuhan mengizinkan iblis menggoda kita, lebih baik, artinya bahwa keberdosaan kita, kejatuhan kita dalam dosa ada campur tangan Tuhan. Karena Tuhan mengizinkan kita digoda oleh iblis.
Mungkin itu adalah penilaian negatif terhadap beberapa kalimat dalam renungan kita. Tapi intinya adalah, saudara, Tuhan Yesus tidak pernah mau kita jatuh ke tangan iblis. Kenapa? Karena bukan iblis yang ciptakan kita. Kita ini adalah buah tangan Allah, ciptaan Allah. Seenaknya saja iblis mau menggoda kita, mau menjatuhkan kita, mau membawa kita kepada pihaknya. Seenaknya saja kalau kita berkata demikian. Sebenarnya kita tidak punya pilihan. Kita tidak perlu ada pilihan untuk memilih iblis atau Tuhan. Karena kita ini milik Tuhan, bukan milik iblis. Tetapi mengapa demikian? Karena itulah tudingan Tuhan, tudingan iblis kepada Tuhan. Sekali lagi, tudingan iblis kepada Tuhan. Bahwa kita hidup itu tertekan dengan peraturan. Terlalu banyak harus diatur-atur. Itulah serangan iblis kepada Tuhan. Iblis juga katakan bahwa Tuhan itu mau memaksa kita. Harus menuruti dia. Peraturan itu terlalu menyiksa kita. Dan pada akhirnya, kalau kita dituntun untuk tidak memilih iblis, hanya harus memilih Tuhan saja, maka setan juga akan menuduh Tuhan bahwa Tuhan itu tidak adil. Keadilan dipertanyakan. Nah, itulah sebabnya kenapa kalimat-kalimat di dalam renungan kita katakan bahwa seakan-akan bahwa ketika setan mau menggoda kita harus dapat izin dari Tuhan. Nah, itu bukan poin utama kita. Poin utama adalah fakta bahwa Kristus telah mengalahkan iblis. Dan Tuhan memanggil kita untuk hidup di dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak mau kita jatuh ke tangannya. Walau pilihan itu ada pada kita masing-masing. Tapi kerinduan Tuhan adalah tidak seorang pun binasa di atas dunia ini. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tujuan Tuhan menyampaikan pekabaran ini adalah semua orang selamat. Dan tidak ada satupun yang binasa di atas dunia ini. Inilah kerinduan kita semua. Jadi saudara, marilah, sadarlah, berjaga-jagalah, lawan musuh iblis. Ia berjalan keliling sama seperti singa. Saudara lihat, 1 Petrus 5:8, dia seperti singa, bukan seperti kucing. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi kelihatan dia ganas, kelihatan dia kuat sekali. Ayat itu mengatakan demikian, seakan kita takut. Tapi kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Senjata kita paling utama adalah Yesus Kristus. Efesus 6 ayat 11 mengatakan semua perlengkapan itu adalah Yesus. Perisai itu adalah Yesus. Tameng itu adalah Yesus. Pedang itu adalah Yesus. Maka kalau kita hidup dengan Yesus, kita mampu melawan tipu muslihat iblis itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah di sorga, terima kasih untuk pekabaran yang indah pada saat ini. Biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Pimpin kami hari ini dalam setiap rencana hidup kami. Biarlah kami berjalan selalu di dalam Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, ampuni segala dosa dan kekurangan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.